Topik ke-6, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, demonstrasi kontekstual, tips untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal dengan keragaman karakteristik peserta didik. Kami dari kelompok 5, PBG Percepatan PGSDC yang terdiri dari Agus Esti Setiani, Alif Alipur Setiawidodo, Arina Mualifah, Dwi Ermawati, Indah Dewi Fatmawati, dan Tiara Wulandari. Keragaman karakteristik peserta didik tentunya mempengaruhi proses pembelajaran. Guru perlu melakukan penyesuaian karakteristik tersebut untuk merancang suatu pembelajaran. Namun, untuk merancang pembelajaran yang optimal, guru memerlukan pendekatan yang tepat. Dalam prosesnya, guru memiliki beberapa kendala terkait merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan permasalahan terkait keragaman karakteristik peserta didik, berikut adalah beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, pengajaran yang responsive culture atau culturally responsive pedagogy, dan yang ketiga yaitu pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan karena setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan strategi khusus dalam penerapannya dengan menggunakan 3 strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang akan dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasi waktu, dan mengembangkan kegiatan bervariasi dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga ada diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, yang ditentukan bentuk penilaian akhir yang merupakan kombinasi portofolio, proyek, yang tertulis, kemudian untuk rubrik penilaiannya sehingga guru tahu posisi murid ada di mana dan kendala apa yang dihadapinya. Serta yang keempat yaitu menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu menentukan diferensiasi konten, proses, maupun diferensiasi produk. Yang kedua yaitu pengajaran yang responsive culture atau culturally responsive pedagogy. Adalah pedagogi komprehensif yang berdasarkan pada tanggapan bahwa budaya secara langsung memberi kesan kepada pengajar dan pembelajaran serta memainkan peran penting dalam cara kita dalam berkomunikasi dan menerima maklumat. Adapun langkah-langkah dalam pengajaran yang beresponsif kultur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terciptanya interaksi yang positif antara peserta didik dan orang tua serta lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, guru dapat mengintegrasikan kearifan lokal. Ada banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diangkat menjadi materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru dapat menciptakan pembelajaran yang bekerja sama dengan orang tua atau tokoh masyarakat yang ahli dalam suatu bidang. Guru juga dapat memberikan penugasan seperti wawancara dengan orang tua atau masyarakat sekitar tempat tinggal beserta didik.
Yang ketiga yaitu pengajaran sesuai level atau teaching at the right level, merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Inilah yang menyebabkan TARL berbeda dari pendekatan biasanya. TARL atau teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi dalam kelas. TARL juga mampu memberikan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Dalam menerapkan pengajaran sesuai level, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, yaitu mengelompokkan sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran yang beragam aktivitas pembelajaran sesuai dari level pembelajarannya tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Yang kedua yaitu mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Yang ketiga, jika ada anak di kelas 4 SD namun kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, menuntaskan kebutuhan belajarnya dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4. Nah, itulah pemaparan mengenai cara untuk menghadapi keragaman karakteristik peserta didik. Sekian dan terima kasih.